Caraku menemukan dirimu. Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 471. Angin sore bertiup sedikit lebih kencang, menggoyangkan dedaunan di atas kepala mereka. Suara tawa anak-anak terdengar di kejauhan, kontras dengan suasana di hati Azarin yang semakin gelap. Dia menunduk, menggenggam ponsel lebih erat. Biasanya kalau Mas Din di Indonesia sibuk, dia tetap sempat kirim pesan. Satu kata pun cukup. Tapi sekarang, gak ada apa-apa. Hening banget. Mbak Santi menatapnya iba. Mungkin nanti malam beliau telepon, Bu. Jangan dulu berpikiran buruk. Kadang lelaki itu kalau lagi banyak urusan, lupa waktu. Azarin tersenyum lagi, tapi matanya tak bisa berbohong. Ada kekosongan di sana, seperti perempuan yang berusaha menolak firasatnya sendiri. Semoga cuma aku yang terlalu sensitif. Ya, Mbak, ucapnya pelan, namun suaranya nyaris pecah. Dia menatap ke langit yang mulai berwarna jingga, dan entah mengapa, hatinya semakin sesak. Mbak Santi menatap wajah Azarin yang tampak letih. Ada lingkar hitam di bawah matanya, dan senyum yang berusaha dia pertahankan sudah hampir rapuh. Bu, Ibu jangan terlalu mikir. Kadang perasaan itu cuma permainan pikiran, ucap Mbak Santi pelan, suaranya mencoba lembut tapi terdengar ragu. Bapak itu orangnya baik, tanggung jawab. Saya yakin beliau gak akan diam kalau bukan karena alasan besar. Azarin mengangguk perlahan, tapi air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Itu dia, Mbak, justru. 46. Karena aku tahu dia orangnya selalu berusaha melindungi aku dari apapun. Makanya aku takut. Takut kenapa, Bu? Azarin menatap jauh, menembus hamparan langit senja yang perlahan ditelan gelap. Takut kalau kali ini, yang dia lindungi, adalah sesuatu yang seharusnya aku tahu. Suara serangga malam mulai terdengar, bersahut-sahutan di sela angin yang menghembus pelan. Mbak Santi menelan ludah, ikut merasakan berat di dada. Dia tahu, di balik lembutnya nada suara Azarin, ada rasa rindu, takut, dan firasat buruk yang menyesakkan. Mas Din gak pernah seaneh ini, Mbak. Lanjut Azarin dengan suara parau. Bahkan waktu beliau di Mesir dengan kondisi pelik, beliau masih sempat kirim pesan, dan cuma bilang, aku baik-baik aja. Tapi sekarang, dia berhenti, menunduk. Air matanya jatuh membasahi layar ponsel yang masih ia genggam erat. Sekarang bahkan diamnya terasa seperti kehilangan. Mbak Santi menatapnya lama, lalu menepuk pelan punggung tangan Azarin. Mungkin ibu cuma kangen. Wajar kok, perasaan kayak gini muncul kalau lagi jauh. Tapi rasa ini bukan cuma kangen, Mbak, bisik Azarin lirih. Rasanya seperti ada sesuatu yang sedang diambil dari aku, pelan-pelan, tapi aku gak tahu apa. Hening menyelimuti mereka berdua. Di kejauhan, suara tawa Alina masih terdengar samar, tapi kini terasa begitu jauh, seperti datang dari dunia yang berbeda. Azarin menarik napas panjang, mencoba menelan semua perasaan yang menumpuk di dadanya. Kalau Mas Din dengar aku ngomong begini, pasti dia bakal senyum dan bilang aku kebanyakan pikiran. Tapi kali ini, suaranya bergetar, terputus di tenggorokan. Aku benar-benar takut, Mbak. Takut kehilangan tanpa sempat berpamitan. Mbak Santi menatapnya lama, lalu menunduk pelan, tak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menggenggam tangan Azarin, berharap sentuhan kecil itu bisa sedikit menghangatkan hati majikannya yang tengah dirundung gelisah. Angin berhembus, membawa suara azan maghrib dari masjid kecil di seberang jalan. Dan di antara gema takbir itu, Azarin memejamkan mata, berdoa dalam hati, agar semua yang dia takutkan hanyalah perasaan semata. Namun entah kenapa, di dasar hatinya yang paling sunyi, ada sesuatu yang berbisik pelan, sesuatu telah benar-benar berubah. Lampu-lampu ruang IGD memantul di lantai putih yang dingin. Bau antiseptik begitu kuat, menusuk hidung, bercampur dengan aroma obat-obatan yang membuat suasana semakin sesak.
Suara langkah kaki perawat yang terburu-buru dan bunyi monitor jantung membentuk irama cemas di udara malam itu. Din berdiri di depan pintu ruang gawat darurat, wajahnya pucat, matanya merah, rambutnya berantakan. Dia berjalan mondar-mandir di lorong yang sunyi, tangannya terus mengusap wajahnya sendiri seolah ingin menghapus kenyataan. Setiap detik terasa panjang, berat, dan menyiksa. Pikirannya berputar kacau. Di rumah, jenazah ibunya masih terbujur di ruang tamu, menunggu waktu pemakaman. Di rumah sakit, ayahnya terbaring tak sadarkan diri. Dan di tempat lain, jauh istrinya menunggu tanpa tahu apapun. Din menatap jam di dinding. Baru 15 menit, tapi rasanya seperti 1 abad. Begitu pintu ruang IGD terbuka, seorang dokter berusia sekitar 40 tahun keluar. Wajahnya serius, tapi tidak panik. Dia menghela napas panjang, lalu menatap Din dengan sorot mata profesional yang lembut namun tegas. Din segera menghampiri. "Bagaimana kondisi papa saya, dok?" Tanyanya cepat, suaranya serak dan berat, campuran antara cemas dan lelah. Dokter itu menatapnya sejenak sebelum menjawab, dengan bahasa Arab beraksen Dubai yang jelas tapi 47. "Tenang, kondisinya stabil sekarang. Tuan Arga mengalami serangan jantung ringan, bukan sesuatu yang fatal. Untung saja Anda segera membawanya ke sini." Din menatap dokter itu tanpa berkedip, tubuhnya seolah kehilangan tenaga. "Serangan jantung," bisiknya hampir tak terdengar. Dokter mengangguk pelan. "Ya, tekanan emosional yang kuat dan kelelahan bisa memicunya. Kondisi jantungnya sedikit melemah. Tidak berbahaya untuk saat ini, tapi kami harus benar-benar menjaga agar tidak kambuh." Din menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya. "Apa yang harus saya lakukan, dok?" "Yang paling penting sekarang adalah menjauhkan beliau dari stres berat. Tidak boleh terlalu banyak berpikir, tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang menguras emosi. Jaga pola makannya, kurangi garam dan lemak, serta pastikan beliau cukup istirahat." Dokter berhenti sejenak, menatap Din dengan sorot empati. "Dan mungkin juga, Anda harus menjaga lingkungan sekitar beliau tetap tenang. Saya tahu ini masa sulit bagi keluarga Anda, tapi jika beliau terpukul lagi, risikonya bisa jauh lebih serius." Kata-kata itu menamparkan hati Din seperti pisau tumpul. Dia menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Rasanya dunia ini semakin sempit, seolah menekan dadanya dari segala arah. "Terima kasih, dokter," ucapnya lirih, menahan gemetar di suaranya. Dokter menepuk bahunya pelan. "Beliau beruntung punya anak seperti Anda. Sekarang Anda boleh masuk sebentar, tapi jangan terlalu lama. Kami ingin beliau benar-benar beristirahat." Din mengangguk cepat. Namun belum sempat Dena melangkah, dokter tersebut yang telah lama mengenal keluarga Argatama, pun berkata, "Saya turut berduka atas kepergian ibumu. Nanti setelah bekerja, saya akan ke rumah." Sekali lagi Din mengangguk, meski matanya memerah. "Terima kasih dokter." Dia lalu berjalan menuju pintu IGD yang setengah terbuka. Langkahnya berat, setiap ayunan kaki terasa seperti menapak di atas pecahan kaca. Begitu pintu itu menutup di belakangnya, aroma obat-obatan semakin menyengat. Di atas ranjang, Pak Argatama terbaring dengan wajah pucat, selang infus menempel di tangan, dadanya naik turun perlahan di bawah selimut rumah sakit. Din berdiri di sisi ranjang, menatap sosok ayahnya yang dulu gagah dan penuh wibawa, kini tampak rapuh dan lemah. Dia menarik napas panjang, menahan air mata yang hampir jatuh. "Papa," bisiknya pelan, suaranya pecah di ujung. Din menunduk, memegang tangan ayahnya yang terasa dingin dan lembab oleh keringat. Dia berusaha tersenyum meski matanya berkaca-kaca. "Cepat sembuh ya, Pak. Aku di sini kok. Semua baik-baik saja." Suara itu nyaris pecah di ujung, seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Pak Argatama menatap langit-langit sebentar, lalu bibirnya bergerak. Suaranya serak, pelan, nyaris tak terdengar. "Apa? Ibumu sudah dimakamkan?" Din menelan ludah,
matanya menunduk dalam. Dia menggeleng pelan. "Belum, Pak. Tapi Papa tenang saja, aku akan pastikan Ibu dimakamkan dengan baik. Semua sudah kusiapkan." Pak Argatama terdiam sesaat. Lalu, dengan sisa tenaga yang tampak dipaksakan, dia mencoba bangkit. "Pak, jangan!" Din cepat menahan bahu ayahnya, namun pria itu terus berusaha duduk. Napasnya tersengal, tapi tatapan matanya kini lebih hidup, lebih tegas, seperti menolak kalah dari tubuhnya sendiri. "Papa yang akan mengantarnya." Suaranya lirih, terputus-putus, tapi tiap kata mengandung tekad yang tak bisa dibantah. "Papa yang akan menurunkan jasad ibumu di tempat peristirahatan terakhirnya. Papa yang akan mengantar dia untuk terakhir kali." Din menatap ayahnya lama. Ada kilat keteguhan di mata tua itu, keteguhan yang lahir dari cinta yang terlalu 48. Dalam, cinta yang bahkan penyakit pun tak bisa patahkan. "Papa harap kamu tidak menahan Papa dengan alasan kesehatan." Lanjutnya dengan suara yang nyaris bergetar. "Papa sudah berjanji sehidup semati dengannya. Papa harus menepatinya, meski sekarang, hanya separuh dari janji itu yang tersisa." Kata-kata itu merobek hati Din seperti bilah tajam yang ditusukkan perlahan. Dia tak sanggup menjawab apapun. Napasnya tercekat, dadanya sesak, dan matanya memanas. Tanpa sepatah kata, Din memeluk ayahnya erat. Tubuh itu terasa ringan di pelukannya, seolah sebagian jiwanya memang telah ikut pergi bersama Bu Mahira. Air mata Din menetes pelan ke bahu ayahnya, membasahi kemeja rumah. Tak ada suara isak, tak ada tangisan keras, hanya kesunyian yang penuh luka. Din tahu ayahnya bukan sekadar sakit fisik. Dia sedang berjuang menahan kehilangan yang terlalu besar untuk diungkap dengan kata-kata. Dan di tengah pelukan itu, Din berjanji dalam diam, jika sang ayah tetap ingin berdiri di samping pusara ibu, maka dia akan menggenggam tangannya sampai akhir, meski itu berarti harus menahan langit agar tidak runtuh di atas kepala mereka berdua. Din akhirnya memutuskan untuk meminta izin pulang pada Dokter Jaga. Suaranya tenang di luar, tapi nada suaranya tak bisa menyembunyikan kegelisahan yang menekan dadanya. "Dok, tolong izinkan papa saya pulang hari ini," ucapnya dengan sopan tapi tegas. Dokter itu, seorang pria parubaya dengan wajah serius, menggeleng pelan sambil menatap hasil pemeriksaan di tangannya. "Tuan Argatama masih butuh observasi. Kondisinya belum stabil sepenuhnya. Kami khawatir tekanan emosional bisa memicu serangan berikutnya." Din menarik napas panjang, lalu mengembuskannya dengan berat. "Saya paham, Dok. Tapi ibu saya, jenazahnya sudah menunggu dimakamkan. Papa bersikeras ingin melihatnya untuk terakhir kali." Dokter menatap Din dengan tatapan yang sulit dibaca, antara empati dan tanggung jawab profesional. "Tuan Din, saya mengerti perasaan Anda. Tapi ini bukan soal keinginan, ini soal nyawa." Suasana di ruang konsultasi itu menegang. Din menunduk, lalu menatap dokter dengan sorot mata yang bergetar tapi bulat tekadnya. "Justru karena soal nyawa, Dok. Kalau papa saya tidak diizinkan pulang, saya takut jiwanya hancur sebelum tubuhnya sempat pulih. Tolong percayakan pada saya. Saya akan bawa obat, alat bantu, dan janji. Kalau kondisinya memburuk, saya akan segera kembali." Hening beberapa detik. Lalu, dengan napas berat, dokter akhirnya menandatangani surat izin sementara. "Baiklah. Tapi Anda bertanggung jawab penuh, Tuan Din. Pastikan beliau tidak terlalu lelah, dan jangan biarkan pikirannya bekerja terlalu keras." Din menunduk dalam, mengucap terima kasih dengan suara bergetar. Setelah semua administrasi selesai, dia membantu ayahnya keluar dari ruang perawatan. Langkah Pak Argatama terlatih, tapi sorot matanya jelas, tekadnya lebih kuat dari tubuhnya. Mereka naik ke mobil yang tadi digunakan Din mengikuti ambulans. Sepanjang perjalanan, suasana hening. Hanya suara AC dan detak lampu sein yang memantul di kabin. Din sesekali melirik ke arah ayahnya di kursi penumpang. Wajah itu tampak lelah,
namun matanya menatap lurus ke depan, entah kemana pikirannya melayang. "Pak, masih kuat?" tanya Din pelan. Pak Argatama hanya mengangguk. "Kalau Papa merasa pusing, bilang ya, Pak. Kita bisa berhenti dulu." Lagi-lagi, hanya anggukan kecil sebagai jawaban. 49. Din menggenggam setir lebih erat, menahan perasaan yang mulai menyesak. Dia tahu ayahnya sedang menahan sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar rasa sakit. Mobil berhenti di lampu merah. Warna merah itu memantul di wajah mereka, menciptakan bayangan suram di tengah sore itu yang dingin. Din menghela napas panjang, lalu menoleh ke arah ayahnya. Dia mengulurkan tangan, menggenggam tangan tua itu, hangat tapi gemetar halus. "Papa, gak apa-apa?" tanyanya lagi, kali ini lebih lembut. Pak Argatama menoleh perlahan, menatap putranya dengan mata yang berair tapi tenang. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya suara lirih itu keluar, seakan memotong udara yang pekat. "Maafkan Papa, ya." Din menoleh cepat, matanya menatap ayahnya dalam-dalam. "Kenapa Papa minta maaf?" Lelaki parubaya itu menggeleng pelan, senyum tipis tapi getir muncul di wajahnya. "Papa gagal jadi pelindung buat keluarga ini. Istri Papa, kamu, dan Davian." Din menelan ludah, menahan gelombang emosi yang mulai naik. Dia menatap jalan yang masih merah, lampu-lampu kota tampak buram di matanya. "Jangan bilang begitu, Pak," suaranya serak. "Papa dan Ibu sudah sempurna dalam hidup kami. Justru kami yang harusnya minta maaf, belum bisa bikin kalian benar-benar bahagia." Hening kembali menyelimuti di antara mereka. Lampu berganti hijau, tapi Din belum segera menekan pedal gas. Dia hanya menatap lurus ke depan, sementara tangannya masih menggenggam tangan ayahnya erat, seolah takut jika dilepaskan, waktu akan merebutnya. Kek. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, mereka tiba di rumah saat langit Dubai mulai berubah warna, jingga pekat menggantung di cakrawala, menandai akhir hari yang terlalu panjang bagi keluarga itu. Begitu mobil berhenti di halaman, Davian langsung keluar dan berlari kecil ke arah ayahnya. Napasnya tersengal, wajahnya sembab, matanya merah karena tangis yang tak kunjung reda. "Papa," panggilnya lirih sambil memeluk tubuh sang ayah erat, seolah takut jika melepaskan, sosok itu akan benar-benar menghilang. "Maafin aku, Pak, maafin aku." Pak Argatama diam. Tatapannya kosong ke arah bunga kedukaan di depan rumah, melewati bahu anaknya yang masih memeluknya erat. Tidak ada respon, tidak ada belayan kepala seperti dulu. Hanya satu helaan napas panjang keluar dari dadanya, pelan tapi dalam, antara menahan sakit dan kebilangan. Davian menggigit bibirnya, tangannya melemah, namun pelukannya tak kunjung terlepas. Din yang berdiri di samping mereka hanya bisa menatap, dadanya sesak. Dia tahu ayahnya bukan tidak ingin memeluk balik Davian, tapi mungkin rasa kecewa dan duka yang bertumpuk telah membuat lelaki tua itu kehilangan daya untuk bereaksi. Sore itu, keputusan bulat diambil. Jenazah Bu Mahira harus dimakamkan sebelum malam tiba. Tak ada yang ingin menunda lagi, dikarenakan waktu banyak terbuang dengan perjalanan dari Indonesia ke Dubai cukup memakan waktu. Iringan mobil mewah berderet di halaman, lampu-lampunya memantul di dinding rumah besar itu, membentuk bayangan yang seperti ikut berduka. Di tengahnya, satu mobil jenazah berhenti paling depan, diikuti mobil yang ditumpangi Din, Davian, dan Pak Argatama. Sebenarnya, sang ayah sempat bersikeras ingin ikut di mobil jenazah. "Biar Papa yang menemani Ibu di perjalanan terakhirnya," katanya tadi dengan suara yang bergetar. Tapi dokter dan pengurus rumah duka melarang. "Tidak boleh, Tuan. Aturan keamanan dan kesehatan tidak memungkinkan." Maka, dengan berat hati, dia akhirnya duduk di kursi belakang mobil pribadi bersama Din, sementara Davian duduk di depan menemani sopir. 50. Mobil mulai melaju pelan meninggalkan halaman rumah. Langit senja di Dubai memantulkan warna keemasan di kaca jendela, dan di dalam mobil itu, hanya kesunyian yang berbicara. Tak ada yang tahu harus bicara apa lagi.
Setiap kata terasa sia-sia. Din menatap sekilas ayahnya dari samping. Wajah itu tampak letih, garis-garis usia dan kesedihan berpadu jadi satu. Lelaki itu menatap jalan dengan pandangan kosong, jemarinya bertaut di atas pangkuan. Tiba-tiba suara serak ayahnya terdengar, memecah keheningan yang terlalu pekat. "Apa Aza tidak ikut dalam rombongan ini?" tanyanya pelan, tanpa menoleh. "Dari tadi Papa tidak melihat Aza dan Alina." Pertanyaan itu membuat Din kembali menoleh cepat. Sesaat, napasnya terasa tertahan. Dia memang tahu, momen ini akan datang. Dan tetap saja, ketika benar-benar ditanya, hatinya terasa seperti diiris dari dalam. Din mengusap tengkuknya, mencoba menjaga nada suaranya agar tetap tenang. "Tidak, Pak," ujarnya akhirnya. "Aza sengaja aku asingkan dulu ke panti, terutama Alina." Pak Argatama menoleh perlahan, pandangannya dalam dan menuntut, meski bibirnya tak bergerak lagi. Din menelan ludah, lalu menatap lurus ke depan. "Aku melakukannya demi mereka, Pak." Suaranya mulai parau. Terutama Alina. Dia masih kecil, dan terlalu dekat dengan ibu. "Aku gak sanggup lihat dia menangis, apalagi kalau harus lihat jasad ibu dimakamkan dengan mata kepalanya sendiri." Dia berhenti sejenak, menatap bayangan lampu jalan yang berlari di kaca jendela. Kalau Aza tahu, dia pasti akan memaksa datang. Tapi aku gak mau. Aku gak mau lihat dia hancur. Dia masih dalam masa pemulihan, masih gampang cemas, dan kalau sampai tahu kabar ini. Din menggeleng pelan, suaranya pecah. "Aku takut kehilangan dia juga, Pak." Pak Argatama terdiam. Sorot matanya melunak sedikit, tapi tak ada balasan. Hanya napas berat keluar dari bibirnya, disertai gumaman lirih yang nyaris tak terdengar. "Mungkin, kamu benar. Tapi terkadang luka yang disembunyikan, justru makin dalam." Din menunduk, tak langsung menjawab. Karena jauh di dalam hatinya, dia tahu, kata-kata itu benar. Namun kali ini, dia memilih menjadi tameng bagi keluarga kecilnya. Menyembunyikan duka dengan kebohongan, demi mereka yang terlalu rapuh untuk melihat kenyataan. "Papa benar," ucapnya pelan, suaranya nyaris hanya desahan. "Mungkin ini salah. Mungkin aku pengecut karena memilih diam. Tapi, kondisi Aza sangat penting untuk aku jaga." Dia menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih berat. "Dia baru melahirkan, Pak. 2 bayi kembar yang butuh tenaganya, butuh senyumnya. Tubuhnya masih belum pulih, pikirannya belum kadang kacau. Kalau sampai dia tahu ibu pergi," Din terhenti, menggigit bibirnya yang bergetar. "Aku gak yakin dia sanggup." Tangannya mengepal di atas lutut. Dia menatap lurus ke jalanan yang dipenuhi cahaya lampu mobil lain, tapi pikirannya jauh, pada wajah istrinya yang lembut, pada tatapan Azarin yang sering mencarinya dengan penuh harapan. "Aza itu terlalu perasa, Pak." Lanjutnya dengan suara serak. "Sedikit hal aja bisa dia pikirin berhari-hari. Kadang aku harus pura-pura kuat, pura-pura semua baik-baik aja, cuma biar dia gak khawatir." Sekarang, dia menarik napas gemetar. "Kalau dia tahu ibu meninggal, aku takut dia runtuh. Aku takut lihat dia kehilangan senyum yang selama ini jadi penguatku." Pak Argatama menatap putranya lama, mata tuanya bergetar di balik kelopak yang mulai basah. "Kamu mencintainya sedalam itu, iya?" tanyanya lirih. Din tersenyum getir. "Iya, Pak. Terlalu dalam, sampai kadang aku gak tahu lagi batasnya antara cinta, takut, 51, atau rasa bersalah." Mobil kembali terhanyut dalam hening. Hanya suara deru mesin dan detak jam di tangannya yang terdengar. Samar. Din bersandar, menatap ke langit yang begitu indah. "Kalau aku harus disalahkan karena ini, biar aku yang tanggung semuanya," ujarnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Aku rela dianggap egois, asal dia gak harus lihat tubuh ibu terbujur diam di liang lahat. Aku gak mau bayangan itu menghantui dia setiap kali menatap Alina. Cukup aku yang tanggung semua ini." Pak Argatama memejamkan mata,
Air mata akhirnya menetes melewati sudutnya. Anak seperti kamu, gumamnya lirih, sudah jadi bentuk doa yang paling indah untuk seorang ayah. Din menoleh, menatap ayahnya dalam diam. Dia tak membalas kata-kata itu, hanya menggenggam tangan tua itu erat. Sementara itu masih di tempat yang sama, hati Azarin justru kian berdebar, gelisahnya tak juga reda sejak tadi. Jemarinya terus memainkan ujung jilbab, bibirnya komat kamit berzikir, namun kegundahan itu tetap menggantung di dada. "Mbak," suaranya akhirnya pecah lirih, memecah keheningan di antara mereka. "Aku gak bisa tenang." Mbak Santi yang masih duduk di sebelahnya, menoleh cepat. Tatapan khawatir terpancar di wajahnya. "Ibu masih mikirin Bapak." "Aku gak tahu, Mbak. Tapi perasaanku makin gak enak. Seperti ada sesuatu yang terjadi di rumah. Aku gak bisa duduk diam di sini." Mbak Santi menelan ludah. "Mungkin ibu cuma kecapean. Atau, mungkin kangen sama Bapak." Ucapnya mencoba menenangkan, tapi senyum yang dipaksakan itu tak bisa menutupi nada cemasnya sendiri. Azarin menggeleng pelan. "Bukan, Mbak. Ini beda. Rasanya, seperti ada yang hilang." Nadanya rendah, nyaris seperti bisikan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Mbak Santi meremang. Setelah beberapa detik hening, Azarin berdiri. Tatapannya tegas, tapi sorot matanya menyimpan kegamangan yang dalam. "Mbak, aku harus pulang. Sekarang juga." Mbak Santi ikut berdiri tergesa. "Ibu yakin?" tanyanya cepat. "Perjalanan ke rumah cukup jauh, Bu. Sebentar lagi juga malam. Apa gak sebaiknya besok pagi aja?" Azarin memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang untuk menenangkan debar yang tak beraturan. Tapi begitu membuka mata, tatapannya kembali bulat, seolah keputusan itu tak bisa diganggu lagi. "Gak apa-apa, Mbak. Aku gak tenang kalau di sini terus. Tamu yang katanya mau datang juga belum muncul. Aku cuma mau lihat rumah. Mana tahu Mas Din sudah kembali dari Indonesia." Nada suaranya bergetar di akhir kalimat, menyingkapkan rasa takut yang berusaha dia sembunyikan. Mbak Santi menatap wajah majikannya yang kini tampak pucat di bawah cahaya senja. Dia tahu, ketika seorang istri sudah berbicara dengan nada seperti itu, bukan logika yang bicara, tapi firasat yang terlalu kuat untuk diabaikan. "Baiklah, Bu," akhirnya ucap Mbak Santi pelan, menyerah pada tekad itu. "Kalau begitu, biar saya minta sopir panti siapin mobil sekaligus mengurus barang-barang bayi dulu." 52. Jarum jam di dinding sudah menunjuk angka setengah 10 malam. Lampu kamar remang, hanya menyisakan cahaya lembut dari lampu tidur di sudut ruangan. Sanum telah pulas di sisi ranjang, napas kecilnya teratur, sesekali bergerak gelisah dalam mimpi. Namun Alea, justru belum bisa memejamkan menata sedetik pun. Sejak kedatangan jenderal tadi, pikirannya terus berputar tanpa henti. Wajah lelaki itu, nada suaranya yang tenang tapi menusuk, hingga tatapan dingin yang membuat udara seolah membeku, semuanya terus terngiang di kepala. Ada sesuatu yang terasa salah, tapi dia tak tahu di mana letaknya. Dia menatap Sanum sejenak, mengusap lembut rambut anaknya. "Tidurlah, Nak," bisiknya pelan, meski yang sebenarnya dia katakan adalah untuk dirinya sendiri. Perlahan, Alea beranjak dari ranjang. Suhu lantai terasa dingin di telapak kakinya, tapi dia tak peduli. Dia mengambil air wudhu, lalu membentangkan sajadah di sisi tempat tidur. Dalam diam, dia menunduk dalam sujud panjang, berulang-ulang, seakan di sanalah satu-satunya tempat dia bisa bernapas. Doanya panjang malam itu. Tentang ketenangan, tentang arah, tentang keputusan yang tak kunjung memberi kepastian. Namun setelah zikir terakhir diucap, hati Alea justru terasa semakin kosong. Dia melipat sajadah perlahan, lalu melangkah keluar kamar. Suara langkahnya nyaris tak terdengar di lantai apartemen yang sepi. Dia menuju dapur kecil, membuka kulkas, dan mengambil sekotak susu instan. Dingin, pahit di tenggorokan, tapi setidaknya memberi alasan untuk tetap diam.
Kembali ke kamar, Alea berdiri di depan jendela besar. Dari lantai 25, Jakarta tampak seperti lautan cahaya, tak pernah benar-benar tidur. Lampu mobil membentuk garis berkelok di jalan tol, dan samar-samar, suara klakson serta dengung mesin menembus kaca tebal. Dia menatap pemandangan itu lama, sebelum akhirnya menarik napas panjang dan berat. Apa jalanku salah, ya Allah? Gumamnya, nyaris tanpa suara. Semakin dekat hari itu, semakin banyak keraguan di hatiku. Kotak susu di tangannya diremas pelan, lalu dia menyesap lagi, kali ini lebih lambat. Udara malam terasa menekan, seakan seluruh kota ikut menatap ke arahnya. Rasanya, suaranya parau, hampir bergetar. Aku seperti sedang berjalan masuk ke kandang singa. Pernikahannya dengan Rayandra, sesuatu yang dulu dia bayangkan sebagai langkah pembalasan yang manis, kini justru terasa seperti jebakan yang dia ciptakan sendiri. Dulu, yang dia rasakan hanya dendam. Dendam pada jenderal, yang telah menghancurkan hidupnya. Dia ingin membuatnya menyesal, ingin menunjukkan bahwa dia masih bisa berdiri tanpa lelaki itu, bahkan dengan Sanum, darah daging yang tak pernah diketahui akan lahir dari rahimnya. Namun kini, api itu meredup. Berganti ketakutan samar yang merayap tanpa suara. Ketakutan yang sulit dijelaskan, tapi terasa nyata. Ketika menatap bayangan dirinya di kaca jendela, Alea nyaris tak mengenali sosok di hadapannya. Mata itu lelah, sembab, dan kosong. Bibirnya bergetar tanpa suara. Senyumnya, yang dulu bisa menenangkan siapapun, kini tampak mati. Asteris ya Allah. Bisiknya lirih, indungi aku. Jika ini jalan yang salah, tolong hentikan aku sebelum semuanya terlambat. Belum sempat air matanya jatuh, suara ketukan pelan terdengar dari balik pintu. Alea terlonjak kecil, buru-buru mengusap matanya. Alea, kamu udah tidur, nak? Suara lembut itu membuat dadanya bergetar pelan. Suara yang terlalu akrab, terlalu menenangkan untuk diabaikan. Belum, Umi, jawab Alea cepat, lalu bergegas membuka pintu. 53. Di ambang pintu, berdirilah Herlina, sang ibu, mengenakan daster sederhana, dengan senyum hangat yang selalu mampu meruntuhkan dinding keras di hati Alea. Umi boleh masuk? Tanyanya lembut. Alea mengangguk pelan, menyingkir memberi jalan. Masuk, Umi. Begitu pintu tertutup, Herlina sempat menoleh sekilas ke arah ranjang, melihat Sanum yang masih terlelap dengan guling kecil di pelukannya. Napas kecil cucunya itu teratur, damai sekali. Herlina tersenyum tipis, lalu berjalan perlahan menuju sofa dekat jendela. Dia duduk dengan tenang, matanya memandang Alea penuh kehangatan. Kamu belum tidur, iya? Tanyanya, nada suaranya penuh pengertian. Atau memang gak bisa tidur? Alea tersentak kecil, matanya beralih ke arah lain. Aku cuma belum ngantuk, Umi. Suaranya lemah, nyaris tak terdengar. Herlina tersenyum samar, seperti sudah bisa menebak isi hati anaknya. Kalau cuma belum ngantuk, kenapa matamu seperti gelisah? Katanya lembut. Alea tak menjawab. Dia hanya menunduk, jari-jarinya sibuk memilin ujung baju tidurnya. Herlina memperhatikan gerak kecil itu, kebiasaan Alea sejak kecil setiap kali dia gugup atau menyembunyikan sesuatu. Ceritakan pada Umi, nak, ujar Herlina akhirnya, suaranya teduh tapi tegas. Kalau ada yang kamu pikirkan, jangan pendam sendiri. Umi tahu kamu sedang gelisah. Sejak pengantar bunga datang tadi, wajahmu gak pernah tenang. Alea hanya menarik napas berat, namun Herlina melanjutkan dengan nada yang lebih dalam. Jangan buat Umi ikut cemas, Alea. Umi sudah cukup khawatir dengan Asa di Dubai, tapi Umi masih bisa sabar karena tidak ingin Umi lemah dengan permohonannya. Kamu di depan mata Umi sekarang. Tolong, nak, jangan tutupi apapun dari Umi. Umi tahu mana anak Umi yang baik-baik saja, dan mana yang sedang menahan luka. Kata-kata itu menembus pertahanan Alea yang rapuh. Air mata akhirnya jatuh, menelusuri pipinya pelan. Dia mendongak,
menatap wajah ibunya dengan mata bergetar. "Umi," panggilnya pelan, nyaris seperti anak kecil. "Ya, Nak," sahut Herlina lembut, tangannya terulur, menggenggam tangan putrinya. Alea menatap genggaman itu, lalu menarik napas panjang. "Besok Umi kembali ke Sukabumi, iya. Setelah acara pernikahan udah dekat, Umi dan Sanum bisa datang lagi ke Jakarta." Kening Herlina berkerut. "Loh, kenapa mendadak begitu?" tanyanya bingung. "Kamu mau Umi ninggalin kamu di sini sendirian?" Alea tak langsung menjawab. Dia justru menggenggam tangan ibunya lebih erat, pandangannya kini dalam dan serius. "Dengerin aku, Umi," ucapnya dengan suara yang berat dan bergetar. "Bawa Sanum sama Umi, ya. Tolong, biar aku yang ngurus pernikahanku di sini." Keheningan menggantung di antara mereka. Herlina menatap putrinya lama, membaca sesuatu di balik tatapan itu, sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang lebih dari sekadar gugup menjelang pernikahan. "Alea," suaranya nyaris berbisik. "Kamu sembunyikan apa, Nak?" Alea menggeleng pelan, buru-buru menghapus air matanya dengan punggung tangan. Senyumnya muncul samar, tapi sorot matanya masih menyimpan kabut yang sulit diterjemahkan. "Gak ada apa-apa, Umi," ucapnya lirih, seperti seseorang yang berusaha keras menenangkan orang lain padahal dirinya sendiri sedang berperang di dalam. "Aku cuma pengen Umi istirahat di Sukabumi. Di sini banyak urusan yang belum selesai, dan aku gak mau Sanum ikut capek." Herlina masih menatapnya, tatapan keibuan itu tajam namun penuh kasih. Dia tahu anaknya sedang berusaha menutup sesuatu, tapi tak ingin memaksanya. "Tapi, Nak, pernikahanmu sebentar lagi. Masa Umi gak di sini waktu kamu butuh seseorang untuk dampingi?" 54. Alea tersenyum tipis, kali ini lebih tenang. Dia menggenggam tangan ibunya, mengelus punggungnya dengan lembut. "Justru karena itu, Umi, aku pengen semuanya berjalan tanpa beban. Aku bisa urus semuanya di sini, aku janji gak akan sendiri. Ada Mas Ryan, ada vendor, semuanya udah diatur." Herlina menatap lekat, mencoba membaca ketulusan di balik kata-kata putrinya. Namun Alea menunduk, suaranya kini bergetar pelan. "Apa yang aku pikirin sekarang, cuma hal kecil, Umi. Jauh banget dibanding apa yang sedang Azah hadapi di Dubai." Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap ibunya dengan senyum lembut yang dipaksakan. "Jadi, gak usah cemas. Aku cuma butuh waktu buat menenangkan diri, itu aja." Herlina terdiam, namun matanya mulai berair. Dia tahu betul cara Alea menenangkan dirinya sendiri, dengan membohongi rasa sakitnya. "Kamu selalu begitu, Nak," gumamnya pelan. "Selalu bilang baik-baik saja padahal dunia kamu lagi runtuh." Alea tertawa kecil, hambar. "Kalau aku kelihatan kuat, setidaknya Umi gak perlu khawatir." Dia kemudian berdiri, berjalan pelan ke arah jendela, menatap lampu-lampu kota yang masih berkelip jauh di bawah sana. "Yang Umi perlu pikirkan sekarang cuma Asa dan Sanum. Jaga mereka baik-baik, ya. Aku udah tenang kalau Sanum ikut sama Umi. Aku bisa kirim ASI setiap hari ke Sukabumi, nanti aku atur pengirimannya lewat kurir khusus." Nada suaranya terdengar mantap, tapi tangannya yang meremas kusen jendela menunjukkan sesuatu yang lain, ketegangan yang tak bisa disembunyikan. "Kalau aku tahu kalian semua dalam keadaan aman, aku bisa lebih tenang di sini." Lanjutnya, suaranya mulai bergetar. "Aku gak mau lagi kehilangan siapapun, Umi. Cukup aku aja yang tanggung semuanya di sini." Herlina bangkit perlahan, berjalan mendekati putrinya dari belakang. Dia memeluk Alea dengan lembut, membiarkan dagunya bersandar di bahu anaknya. "Anakku," bisiknya pelan, "jangan terbiasa menanggung semuanya sendiri. Kamu berhak bahagia, bukan cuma bertahan." Alea menutup matanya rapat-rapat, mencoba menahan air mata yang kembali menggenang. Dalam pelukan ibunya itu, dia merasa seperti anak kecil lagi, tak berdaya, tapi ingin percaya bahwa semuanya masih bisa baik-baik saja.
Namun di balik senyum tipis yang dia tampilkan, hatinya justru bergemuruh. Karena jauh di lubuk hatinya, Alea tahu, bukan hanya kegelisahan yang dia sembunyikan, tapi juga rasa takut yang makin nyata, bahwa pernikahan ini mungkin bukan awal yang baru, melainkan akhir yang lain. Sementara itu, di Dubai, waktu menunjukkan pukul 17.38, suara maghrib menggema dari masjid di seberang jalan. Di kamar tamu panti asuhan, Azarin menatap keluar jendela dengan pandangan kosong, sebelum akhirnya menunduk pada dua bayi mungilnya yang terlelap di atas kasur kecil di sampingnya. Tangannya perlahan membelai pipi lembut Zayan dan Zamira, sembari bibirnya terus berzikir lirih, mengulang kalimat yang sama berulang-ulang, seolah itu satu-satunya hal yang mampu menenangkan kegelisahan yang sejak tadi menyesak di dadanya. Sesekali senyum kecil muncul di wajahnya saat melihat si kembar bergerak pelan, bibir mungil mereka seperti mencari sesuatu di udara, refleks menyedot tanpa sadar. Namun senyum itu hanya sebentar, karena kegelisahan kembali Sebelumnya, dia sudah mengutarakan niatnya pada Mbak Santi untuk pulang ke rumah malam ini juga. Meski hari sudah menjelang malam, hatinya gelisah, ada sesuatu yang menekan tanpa sebab yang jelas. Mbak Santi yang sejak tadi menemaninya di gazebo akhirnya menepati janjinya. Gadis muda itu menemui pengurus panti dan sopir yang biasanya mengantar keluarga besar Argatama. Permohonannya sempat ditolak dengan berbagai alasan, jarak yang jauh, kondisi Azarin yang masih lemah. Tapi Mbak Santi tak menyerah. Bu Azarin hanya ingin tenang di rumah. Saya mohon, izinkan kami pulang, katanya dengan nada yang nyaris. 55. Memohon. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, izin pun diberikan. Namun tepat ketika mereka hendak berangkat, azan berkumandang, membuat semua terhenti. Para penghuni panti segera bergegas menunaikan salat maghrib berjamaah, sementara Azarin yang masih dalam masa nifas memilih tetap di kamar, berzikir sambil menatap anak-anaknya. Suasana sore itu begitu damai di luar, tapi tidak di dalam dirinya. Setiap detik yang berlalu justru membuat hatinya semakin tak tenang. Seolah ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang menunggu di balik malam. Begitu salat selesai, Mbak Santi datang tergesa. Bu, mobilnya sudah siap. Pengurus sudah kasih izin. Kita berangkat sekarang sebelum terlalu malam, katanya pelan namun tegas. Azarin bangkit perlahan, menatap kedua bayinya sebelum menoleh pada Mbak Santi. Ayo, Mbak. Aku gak tenang kalau tetap di sini, ucapnya sambil menarik napas panjang. Pemilik panti, seorang wanita parubaya yang sejak tadi mencoba menahannya, kembali menatap penuh khawatir. Nyonya Azarin, setidaknya tunggu besok pagi. Perjalanan malam tidak aman, apalagi Anda baru melahirkan. Biar saya kirim kabar dulu ke Tuan Din. Tolong jangan tahan saya lagi, potong Azarin dengan suara lembut tapi pasti. Saya harus pulang. Malam ini juga. Wanita itu hanya bisa menatap tanpa daya. Ada sesuatu di sorot mata Azarin yang membuatnya tak sanggup berkata lagi. Tekad yang begitu kuat, tapi diwarnai rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Akhirnya, rombongan kecil itu pun berangkat. Alina sempat merengut, tak ingin meninggalkan teman-teman barunya di panti, tapi akhirnya menuruti ibunya, masuk ke mobil dengan wajah muram. Ketika suara mesin mobil menghilang di kejauhan, pengurus panti segera berlari masuk ke ruang kantor. Napasnya terengah saat meraih ponsel di meja, menekan nomor DIN berkali-kali, namun hasilnya nihil. Ponsel itu tidak aktif. Ya Allah, kenapa tidak bisa dihubungi? Gumamnya cemas, dengan aksen khas Timur Tengah yang kental. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Dia janji akan jemput istrinya sendiri. Kenapa sekarang malah pergi begitu saja? Salah satu staf panti, seorang ibu muda yang baru selesai salat, menghampiri dengan wajah khawatir. Gimana? Masih belum bisa dihubungi. Dia hanya menggeleng lemah. Nomor Tuan Din mati, Tuan Davian juga gak aktif.
Semua nomor keluarganya gak bisa dihubungi. Astagfirullah, ini tidak beres. Keduanya saling berpandangan, saling membaca kekhawatiran di wajah masing-masing. Suara panggilan dari anak-anak panti yang akan menikmati makam malam mulai terdengar di kejauhan, tapi tak satu pun dari mereka beranjak. Yang tersisa hanya ketegangan yang menggantung di udara, dan doa lirih yang terucap tanpa sadar. Sementara di tempat lain, langit Dubai mulai meredup. Sisa cahaya maghrib memudar di ufuk barat, perlahan digantikan oleh gelapnya malam. Angin gurun bertiup pelan, membawa aroma tanah merah yang baru digali, bercampur samar dengan wangi kayu gaharu dari pemukiman sekitar. Di sebuah pemakaman di pinggiran kota, suasana sunyi dan hikmat menyelimuti setiap inci tanah. Di dalam liang lahat yang sempit, Bu Mahira dibaringkan dengan penuh hati-hati. Din, Davian, dan Pak Argatama sendiri yang turun ke dalam tanah. Tangan-tangan mereka bergetar, menahan berat tubuh yang terasa lebih berat dari apapun di dunia ini. Bukan karena fisik, melainkan karena beban kehilangan yang menghantam dada tanpa ampun. Suara tanah yang bergesekan dengan kain kafan terdengar lembut namun menyayat seperti bisikan terakhir dari seseorang yang tak akan pernah kembali. Pak Argatama berdiri paling lama di sana. Tubuhnya bergetar halus, bukan hanya karena usianya yang 56 menua, tapi juga karena dadanya yang terasa sesak setiap kali kenangan datang. Bekas serangan jantung beberapa waktu lalu belum sepenuhnya pulih, namun dia memaksa berdiri tegak. Dia tidak ingin terlihat lemah di depan anak-anaknya, meski hatinya sudah hancur berkeping. Lalu, dengan suara parau yang hampir tak terdengar, dia mengumandangkan azan kecil di sisi liang lahat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nada suaranya bergetar, serak, seperti pecahan kaca di udara. Setiap suku katanya menggema lirih, menyayat dan menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Din dan Davian berdiri di atas lubang itu, menunduk dalam sambil memejamkan mata, menahan air mata yang sudah menggenang. Din sendiri sudah berjanji, tak akan menjatuhkan setetes pun air mata di atas pusara ibunya. Tanah mulai diturunkan perlahan. Suara gumpalan tanah yang jatuh ke kafan terdengar pelan namun berat, seolah setiap genggam tanah membawa serpihan jiwa mereka. Hingga liang lahat tertutup sepenuhnya, menyisakan gundukan kecil berwarna merah yang lembab. Seorang pemuka agama berdiri di tepi nisan, membacakan doa dengan suara rendah dan bergetar. Kalimat demi kalimat meluncur dalam bahasa Arab yang dalam, mengalun bersama angin malam. Di sekelilingnya, cahaya lampu temaram bergetar halus tertiup angin. Setelah doa bersama, beberapa tamu mengucapkan belasungkawa pada keluarga, lalu berpamitan. Kini di depan pusara masih menyisakan Din, Davian dan lelaki paruh baya yang tampak seperti mayat hidup. Tak ada gairah lagi yang terlihat. Pak Argatama berlutut pelan di depan nisan, lututnya menekan tanah merah yang masih lembab. Tangannya gemetar saat menyentuh batu nisan yang dingin, jari-jarinya menyapu pelan debu yang menempel di tulisan nama itu, nama yang dulu dia ucapkan dengan lantang di depan penghulu, kini hanya bisa dia bisikkan di antara tumpukan tanah dan doa. Napasnya berat, dada naik turun tak beraturan. Seakan ada sesuatu yang tertahan di sana, antara penyesalan, cinta, dan kehilangan yang tak lagi bisa disembunyikan. Istriku, suaranya pecah, nyaris tak terdengar oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. 39 tahun kita jalan bersama, dari nol, dari rumah kontrakan kecil di Surabaya sampai di tanah ini. Semua kita lewati sama-sama. Tapi kenapa sekarang aku harus pulang tanpa kamu? Tangannya mengepal, menekan tanah di bawahnya. Air mata yang sedari tadi dia tahan, akhirnya jatuh juga, membasahi punggung tangannya. Aku masih ingat, setiap pagi kamu bangunin aku buat salat, marah kalau aku kerja sampai lupa makan, cerewet soal obat. Sekarang siapa yang bakal marahin aku lagi? Hah. Suaranya meninggi sedikit, tapi lalu meredup, tenggelam oleh tangis yang dia tahan mati-matian. Din berdiri tak jauh di belakang, menunduk, membiarkan ayahnya bicara. Dia tahu,
Tangisan itu bukan kelemahan, itu cinta yang kehilangan tempat untuk pulang. Meski sebelumnya dia sendiri telah berjanji tidak akan menangis, namun cukup rasa sesaknya menahan tangis dia tanggung sendiri. Pak Argatama kembali bersuara, suaranya serak dan bergetar. Aku gak tahu, Mahira, gimana caranya hidup tanpa kamu di rumah itu. Semua sudutnya ada kamu. Semua yang aku lihat, yang aku dengar, ada kamu di situ. Dia mengusap wajahnya kasar, tapi air mata tetap mengalir. Kamu tahu, kan, aku gak pernah pandai ngomong manis. Tapi aku sayang kamu, Mahira, dari dulu sampai sekarang. Tangan tuanya mengusap batu nisan berulang kali, lalu membungkuk hingga hidungnya menempel di batu nisan. Selamat jalan, istriku, bisiknya lirih, lalu mencium batu nisan, seolah sedang mencium kening istrinya. Tunggu aku ya, sayangku. Udara malam di pemakaman itu mulai terasa dingin. Lampu-lampu taman yang remang memantulkan. 57. Bayangan tiga pria yang masih berdiri di depan pusara. Suara salawat di masjid dari kejauhan sudah mereda, menyisakan kesunyian yang nyaris membuat dada sesak. Din menatap ayahnya yang masih berlutut di depan nisan. Lelaki tua itu tak bergerak sedikit pun, kedua tangannya masih menempel di batu yang lembab, matanya tertuju pada nama yang terukir di sana seolah takut jika berpaling, kenangan itu akan hilang. Perlahan, Din menunduk, menyentuh bahu ayahnya. "Pak," panggilnya lembut. Namun tak ada respons. Dia kembali mengusap punggung sang ayah, sedikit lebih kuat, dengan suara yang bergetar menahan perasaan. "Pak, ayo pulang. Udah malam. Ibu gak akan tenang kalau lihat papa di sini terus." Pak Argatama hanya diam. Tubuhnya kaku, seperti tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya bahunya turun perlahan, napasnya berat, dan kepala menunduk lebih dalam. Din tahu, itu tanda ayahnya menyerah pada kenyataan. Dengan hati-hati, Din memegangi lengan ayahnya, membantunya berdiri. Gerakan itu lambat dan terasa berat, seolah setiap langkah menjauh dari nisan sama dengan mencabut sebagian hatinya. Namun sebelum benar-benar pergi, Din sempat berjongkok lagi di depan pusara. Dia menyentuh tanah merah yang masih lembab, lalu mengusap nisan dengan jemarinya yang berdebu. "Ibu," suaranya nyaris berbisik, "aku akan kembali ke sini lagi. Tunggu aku, ya, surgaku." Kata itu terhenti di ujung napasnya, dan dia menunduk, menahan air mata yang mulai jatuh. Davian yang berdiri di belakangnya ikut mendekat. Dengan tangan gemetar, dia menyentuh nisan itu, mengusap pelan seperti menyentuh wajah ibunya sendiri. "Maafkan aku, Bu." Suaranya pecah, nyaris tak keluar. "Aku mencintaimu, Bu, sangat mencintaimu." Lalu dia menunduk, mencium batu nisan itu lama, membiarkan air matanya jatuh membasahi tulisan nama sang ibu. Tak ada lagi yang mereka ucapkan setelah itu. Hanya keheningan panjang yang menggantung. Ketiganya akhirnya berjalan perlahan meninggalkan makam, menembus jalan setapak yang gelap menuju area parkir. Langkah mereka berat, pelan, berulang kali ketiganya menoleh ke belakang, seolah ingin memastikan wanita berwajah teduh itu benar-benar tiada. Begitu tiba di parkiran tanpa banyak kata, mereka mengambil posisi duduk masing-masing. Mobil hitam itu pun melaju pelan meninggalkan pemakaman. Lampu kota berpendar di kejauhan, memantul di kaca mobil yang basah oleh embun malam. Tak ada suara yang terdengar selain dengung mesin dan deru angin dari luar. Suasana di dalam mobil terasa berat, begitu berat hingga udara seolah ikut menahan napas. Din duduk di kursi belakang, di samping Davian. Tangannya menggenggam lutut, menatap kosong ke depan tanpa benar-benar melihat apapun. Di kursi depan, Pak Argatama bersandar lemah, pandangannya tertuju pada jalan yang gelap di depan mereka. Matanya tak lagi menunjukkan arah, hanya tatapan kosong dari seseorang yang kehilangan bagian paling penting dalam hidupnya. Davian menenggigit bibir, berusaha menahan tangis yang sedari tadi bergetar di tenggorokannya. Tapi begitu mobil berbelok melewati tikungan panjang, isak lirih akhirnya pecah juga.
Bahunya berguncang kecil, suaranya tertahan di antara hening. Bu, hanya itu yang keluar dari bibirnya, lirih, putus, menyayat. Din menoleh, menatap adiknya yang kini menunduk, menutupi wajah dengan kedua tangan. Dada Din sesak, tapi dia berusaha tetap tenang. Perlahan, dia meraih bahu Davian, lalu menarik tubuh adiknya ke pelukannya. Set, cukup, Dav, ucapnya pelan, suaranya parau. Ibu udah tenang sekarang. Namun kalimat itu tak sanggup meredam tangis Davian. Justru semakin keras, meski masih terbungkam, seolah tiap isak adalah bentuk protes pada Tuhan atas kepergian yang terlalu cepat. Din hanya bisa memeluk. 58. Lebih erat, menepuk bahu adiknya berulang kali, sementara matanya sendiri mulai basah. Di kursi depan, Pak Argatama menatap lurus ke depan. Wajahnya datar, tapi sorot matanya kosong, seperti orang yang berjalan tanpa tahu tujuan. Tangannya mengepal di pangkuan, urat-urat di lengannya menegang. Menahan gelombang emosi yang tak bisa lagi keluar lewat air mata. Sopir sempat melirik lewat kaca spion, tapi segera menunduk kembali. Dia tahu, tak ada kata yang bisa diucapkan di saat seperti ini. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan rumah besar yang kini terasa sunyi dan dingin. Begitu mesin dimatikan, tak seorang pun langsung turun. Mereka hanya duduk diam, membiarkan keheningan itu menggema di antara napas mereka yang berat. Din akhirnya membuka pintu, keluar lebih dulu, lalu membantu ayahnya. Gerakannya pelan, hati-hati, karena Pak Argatama tampak masih lemah. Sementara Davian menyusul, matanya bengkak, wajahnya masih basah air mata. Namun, Pak Argatama tampak berusaha tegak, tiba-tiba langkahnya goyah. Din cepat menahan tubuh sang ayah sebelum sempat terjatuh. Dengan tangan kanan yang masih gemetar, lelaki tua itu berpegang pada lengan putranya, seolah semua kekuatannya kini bergantung di sana. Ketiganya memasuki rumah. Begitu pintu dibuka, aroma bunga melati dan dupa menyergap tajam. Sisa-sisa doa sore tadi masih tergantung di udara, seperti bayangan dari perpisahan yang baru saja terjadi. Ruang tamu tampak sama, tapi kehangatan yang biasa menyambut setiap kali mereka pulang kini telah hilang, berganti hampa yang menyesakkan. Din menuntun ayahnya masuk perlahan, memastikan setiap langkahnya aman. Tubuh Pak Argatama terasa dingin di bawah genggaman tangannya. Lelaki itu belum banyak bicara, hanya menunduk dengan pandangan kosong, sementara napasnya terdengar pendek-pendek, berat seperti menahan sesuatu yang ingin pecah. Din terus menopang bahu sang ayah, membawanya melewati lorong panjang menuju ruang tengah. Baru beberapa langkah mereka masuk, suasana sunyi itu tiba-tiba pecah oleh sesuatu yang tak terduga. Langkah Din terhenti mendadak, tatapannya membeku. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Di depan sana, berdiri seseorang yang seharusnya tak mungkin ada di tempat itu. Azarin, 59. Baru saja mobil berhenti di depan rumah, sopir dari panti asuhan turun lebih dulu untuk membukakan pintu. Udara malam masih lembab, dan aroma melati samar-samar tercium bahkan sebelum mereka benar-benar menjejak halaman rumah. Azarin melangkah turun dengan hati yang entah kenapa terasa berat. Namun begitu kakinya menyentuh jalan setapak menuju teras, langkahnya langsung terhenti. Matanya membesar. Mbak Santi yang berdiri di sebelahnya ikut terbelalak, lalu berbisik lirih, nyaris tercekat. Bu, ada apa ini? Pemandangan di hadapan mereka seperti potongan mimpi yang ganjil. Sepanjang jalan dari gerbang sampai ke teras rumah, dipenuhi karangan bunga. Mawar putih dan melati tersusun rapi dalam rangkaian besar, diselingi pita hitam dan pita perak dengan tulisan-tulisan belasungkawa. Azarin menatap semua itu tanpa suara. Dadanya terasa berdenyut, jantungnya berdetak terlalu cepat untuk ritme normal. Ayah buat kejutan untuk kita, Bunda. Celetuk Alina polos dari samping, menatap bunga-bunga itu dengan mata bening penuh rasa ingin tahu. Azarin menelan ludah. Tidak, ini bukan kejutan. Ada sesuatu yang salah.
Dia tak sanggup menjawab pertanyaan putrinya, hanya menggenggam tangan kecil itu lebih erat sambil melangkah pelan ke arah rumah. Mbak Santi di belakangnya mendorong stroller bayi kembar yang mulai tampak gelisah karena hawa malam yang dingin. Aroma bunga yang kuat makin menusuk, membuat dada terasa sesak. Beberapa tamu keluar dari dalam rumah, disambut sopan oleh para asisten rumah tangga yang masih berpakaian hitam. Mereka berbicara dengan suara rendah, lalu berpamitan satu persatu. Saat berpapasan dengan Azarin, beberapa dari mereka hanya menunduk dalam, tanpa berani menyapa. Azarin berhenti di ambang pintu, pandangannya menyapu seluruh ruang tamu. Ruangan itu tampak suram, diterangi lampu temaram yang membuat bayangan menari di dinding. Aroma dupa bercampur wangi bunga melati memenuhi udara, menciptakan atmosfer duka yang tebal, pekat, menyesakkan. Langkahnya terasa berat saat maju beberapa langkah. Lalu matanya terpaku pada satu titik di ruang tengah. Sebuah figura besar berdiri di atas meja rendah, dikelilingi anyaman bunga melati putih. Di dalamnya, wajah teduh Bu Mahira menatap lembut, seolah masih hidup, seolah masih menunggu mereka pulang. Azarin mendekat perlahan. Tangannya gemetar saat terulur, menyentuh permukaan kaca figura itu. Ujung jarinya menyusuri garis wajah wanita itu, wajah yang selama ini dia hormati dan cintai seperti ibu kandungnya sendiri. Tidak mungkin, bisiknya nyaris tanpa suara. Matanya mencari penjelasan, tapi yang dia temukan hanyalah wajah-wajah sendu para pembantu yang menunduk dalam, mata mereka basah, bahu mereka bergetar menahan tangis. Ada apa ini? Suara Azarin bergetar, nadanya tajam di antara keheningan. Meskipun wajahnya tertutup cadar, nada suaranya jelas menunjukkan campuran antara ketakutan dan penolakan. Tak ada yang menjawab, hanya Ishak tertahan di sudut ruang.